Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa ketika ada narasi yang berkaitan dengan habaib, ketika ada narasi yang berkaitan dengan Ba'alawi, kemudian mereka para muhibin langsung mengatakan kita ini sebagai pembenci Ahlul Bait. Tidak sedikit ketika ada narasi yang meluruskan dari sejarah yang telah dipublikasikan oleh para habaib, baik itu di media sosial ataupun di website, kemudian orang-orang kita, para kiai, para gus, para ustadz dari orang Nusantara meneliti, meluruskan dari apa-apa yang telah dikelirukan secara tersengaja, kemudian kita ini diklaim sebagai pembenci zuriyah Rasul. Ini kan sebenarnya narasi yang bobrok, artinya nalarnya gagal. Padahal kenyataannya orang-orang yang berjuang sampai dini hari, baik itu yang berhubungan dengan tes, terputusnya nasabah Alawi, kemudian orang-orang para pejuang yang mengkanter meluruskan dari sejarah-sejarah yang sudah dirubah oleh Ba'alawi, bahkan dari silsilah Thariqah sendiri pun yang dirubah oleh Habib Lutfi. Ini justru orang-orang yang berjuang ini adalah menjaga marwahnya zuriyah Rasul. Kalau tidak ada yang menyadarkan, siapa yang menyadarkan mereka? Nah, logikanya begitu. Maka ketika ada orang yang mengatakan bahwa orang yang membahas Habib, membahas dawir-dawirinya Habib, kemudian kita teliti dari silsilah Syadiliyah yang dihabibkan oleh Habib Lutfi, kita dianggap sebagai pembenci Ahlul Bait. Padahal mereka sendiri belum tentu zuriyah Rasul, karena sampai dini hari juga belum terverifikasi. Ada juga orang yang mengatakan begini, oh kalau begitu kamu tidak ikut ulama Nusantara. Orang Syekh Nawawi sudah mengisbat kok. Syekh Nawawi itu mensohihkan, mengisbatkan nasabah Alawi. Gak ada. Saya tidak menemukan satupun kitab di mana Syekh Nawawi mengisbat kemudian mentashih daripada keabsahan nasabah Alawi. Justru kalau kita lihat di dalam syarah Uqudil-Jen, beliau memperjelas antara nama zuriyah Rasul yang diklaim oleh sebagian penduduk negara dan sebagian dan kebanyakan daripada negara yang lainnya. Kita harus jernih. Jadi jangan dikit-dikit wah ini pembenci zuriyah Rasul. Kalau kita sebagai pembenci zuriyah Rasul, gak mungkin di Indonesia ini rame-rame membaca manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang jelas beliau intisab kepada baginda Rasul. Yang padahal para habaib belum tentu baca manaqib. Belum tentu. Kan begitu nih kalau kita mau fair-fairan ya. Kita ini diajarkan oleh ulama-ulama kita, oleh para kiai. Sekalipun kita ini menjelaskan dari beberapa dawir-dawirnya Habib yang menyesatkan, bahkan sampai kita juga berani menjelaskan nasab-nasab atau sanad-sanad thariqah yang dikelirukan oleh Habib Lutfi, nggak ada kita benci kepada Habib, nggak ada kita benci kepada mereka. Kita ini demi menjaga marwah baginda Rasulullah. Karena yang mereka bawa ini adalah nama kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ingat, di dalam hadis Nabi kita ini dari dulu sudah sangat-sangat diajarkan oleh para kiai. Yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Beliau mengatakan innallaha harramal jannata man zalama ala ahli baiti.
Itu ada tuh hadisnya. Innallaha harramal jannata ala man zalama ahla baiti. Kata Nabi, sungguh. Nah, di sini sudah pakai inna, pakai taukid. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan surga bagi siapa saja yang menzolimi ahlul baitku, kata Nabi. Tapi kan bahasan ahlul bait ini jangan kemudian, karena saya lihat dari website itu, kalau ini hebatnya strategi mereka, marketingnya mereka. Buka saja di Google penjelasan ahlul bait, nanti yang muncul para habaib tuh. Ini saking hebatnya zaman digital, yang muncul itu ya Habib Lutfi, Habib Umar bin Hafib, para habaib semua. Kalau yang berhubungan dengan ahlul bait. Padahal di Nusantara tidak sedikit orang-orang para ulama yang intisab kepada baginda Rasul. Bahkan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani atau Madzhabul Arba'ah yang jelas nasabnya sudah itsbat sampai kepada baginda Rasul, itu nggak ada. Kita tulis ahlul bait Nabi, pasti para habaib dari Yaman yang muncul. Sok buka, mau di YouTube-nya, mau di Google-nya. Artinya sistem mereka ini sangat kuat di media, sengaja untuk melemahkan kita orang-orang pribumi, ditakut-takuti, sehingga kalau kita melawan sedikit kepada para habaib, ahlul bait, kan begitu klaimnya. Padahal ahlul bait itu tidak ada jaminan loh, kecuali orang yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Tidak ada, sekalipun itu dzurriyyah Rasul, tidak ada jaminan di hari kiamat semuanya masuk surga. Maka betul, la ughni anki minallahi syai'a, kata Rasul kepada Fatimah, saya ini gak cukup sebagai pembelamu nanti di akhirat kalau kamu tidak punya ketakwaan. Nah, narasi ini yang disampaikan Kanjeng Nabi harusnya dipakai oleh Pak Ba'alawi kalau mencontoh baginda Rasul. Haram hukumnya bagi orang yang zalim kepada ahlul bait, haram kita. Bahkan Allah tidak akan pernah memberikan surga, betul. Nah, ini dibuatlah narasi, makanya kemarin ada Syarifah yang ngomong seperti itu. Karena membela bapaknya Habib, kemudian ustadz dari pribumi ditampoli pakai sandal, Syarifahnya teriak-teriak. Kamu kalau benci sama Syarifah, benci sama bapak saya sebagai Habib dzurriyyah Rasul, jangankan surganya, baunya surga gak akan dikasih. Gitu kata Syarifah. Akhirnya jadi dawir. Padahal hadis Nabi ini bukan untukmu, hei Habib. Bahasanya begitu. Innallah harramal jannata ala ahli baiti, ala man dzalama ala ahla baiti. Allah memang mengharamkan surga, tapi ahlul bait yang mana? Kan begitu. Nah, ini banyak yang kepedean. Dan saya yakin semuanya para habaib sekarang itu menganggap dirinya ahlul bait. Walaupun katanya, oh kami gak pernah ingin dihormati, kami gak pernah. Ya tinggal dibuka saja, ini digital kuat. Dari zaman dulu kita lihat sejarah zaman dulu, satupun ulama-ulama yang masyhur karangannya luar biasa, gak pernah tuh yang mengatakan dirinya itu sebagai dzurriyyah Rasul atau di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah, gak ada. Justru fitnah akhir zaman inilah berani mengatakan demikian. Kalau bukan dari Ba'alawi siapa lagi? Ya dari Ba'alawi, dan itu harus diakui. Pengakuan-pengakuan seperti itu. Apalagi auqatalahum, orang yang memerangi ahlul bait diharamkan juga. Ausabbahum, atau memaki-maki. Dan dari sekian banyak, saya kira gak ada tuh yang maki-maki mereka. Justru ulama kita banyak yang dimaki-maki oleh para habaib. Banyak. Nah, makanya saya mengajak kepada para netizen berpikir yang jernih. Jangan sedikit-sedikit kita bahas narasi bahwa yang disampaikan oleh Habib Lutfi ini keliru silsilahnya. Ya harus kita luruskan. Walaupun itu sebagai tokoh sufi, walaupun ketua Jatman, kalau secara observasi yang menang kita lah. Kenapa kita sampai teriak berani, bukan menentang Habib Lutfi secara, tapi narasi yang beliau sampaikan, bahkan yang tertulis di dalam silsilah Syadziliyah yang sudah menyebar seluruh Indonesia sampai Asia, ini salah dan harus disalahkan.
Sehingga yang terjadi, orang mengetahui bahwa Habib Lutfi ini mendapatkan silsilah Syadziliyah itu dari para habaib. Padahal yang membawa silsilah Syadziliyah bukan Habib, orang Purwokerto, Kiai Haji Abdul Malik. Beliau mengambil sana dari Syekh Ahmad Nahrawi. Beliau lahir di Purbalingga, terkenalnya Banyumas ya terkenalnya. Kita itu ngobrol. Nih, tadi siapa tuh ada mengatasnamakan kimat-kimat ini. Kita ini ngobrol sama dzuriyahnya, sama anak cucunya kiai-kiai yang ditempelkan oleh Habib Lutfi jadi bin Yahya. Bukan omong kosong, artinya kita ini langsung ngobrol sama dzuriyahnya. Ya kalau berani silakan. Andai kata tidak terima dari kelompoknya Jatman atau mungkin dari Habib Lutfi mengenai tentang silsilah yang saya sampaikan ini, wah ini fitnah, kita buka, kita megang loh, kita megang panduannya yang ditulis oleh Habib Lutfi. Sampai dini hari masih ada. Bin Yahya Al-Habib, bin Yahya Al-Habib bin Yahya. Padahal kita tahu ini sangat membahayakan umat. Lagi-lagi kalau caranya seperti itu berarti mereka ingin fudul, lebih memuliakan daripada klannya sendiri. Ada juga kan yang ngomong, wah nanti katanya si Ubad ini nanti masuk neraka laknat. Nah, berani-berani sama wali kutub zaman sekarang, katanya Habib Lutfi wali kutub. Aduh, narasinya itu ada-ada aja. Bareng-bareng ya gak apa-apa. Jadi orang itu berlebihan. Kalau saya kira berlebihan, para pembela itu gak apa-apa, saya masuk neraka nanti Habib Lutfi juga masuk neraka, gak apa-apa. Ubad Aminul Lopez, Habib Lutfi masuk neraka bareng-bareng, gak apa-apa lah. Jadi berlebihan, para muhibin berlebihan. Wah kayak kemarin, wah ini kamu kewalat menghina Habib Rizik, itu pahlawan yang akan datang, semacam-macam. Aduh, masya Allah. Ada jadi satu narasi yang hebatnya di doktrin juga. Menantunya itu ngomong kayak gini, kenapa di Jawa Barat chemistry-nya Habib Rizik ini sangat kuat dengan orang Sunda? Itu si Hanif, goblok gitu orang itu ya. Kita ini orang Sunda loh. Kata dia, wajar kalau Habib Rizik ini chemistry-nya dapat sehingga kuat di tanah Pasundan karena neneknya orang Sunda katanya. Waduh, ini sudah bawa-bawa daerah. Sebenarnya ini kan kalau orang paham, oh ini doktrin kepada orang Sunda. Karena di Jawa Tengah, di Jawa Timur kurang laku Habib Rizik. Mungkin saya ini orang Sunda, paham pergerakannya Habib Rizik. Salah satu orang yang melindungi FPI di Jawa Barat itu kenal banget sama Abu Yamamah Gufron, dan itu bekerja sama dengan anggota BIN. Mau dibuka, waduh. Untung di Jawa Barat karena ada ulama yang bekerja sama dengan BIN, sehingga pergerakannya FPI kemana langkahnya ketemu. Nah ini, jadi terlalu lah kalau bagi saya. Kiai-kiai yang mengajarkan fasolatan, yang mengajarkan wujud kidam bako tidak dihargai. Kemudian orang-orang yang belum tentu bisa menyelamatkan kita dibanggakan sedemikian rupa. Itu ya. Saya itu waktu pertama marsnya FPI dideklarasikan, saya itu tahu, makanya saya berani kemarin ngomong gitu. Kan gitu ya. Makanya pernah tahun 2005 itu Abuya tampil bareng sama Habib Rizik. Itu lagi rame-ramenya Habib Rizik menghina Gus Dur waktu itu ya. Sampai Habib Rizik mengatakan Gus Dur ini buta hati, buta mata. Padahal Gus Dur biasa saja. Artinya tidak pernah melawannya, dengan guyon aja. Tapi justru Habib Rizik mengklaim seperti itu. Maka wajar ya kalau sampai dini hari pergerakan mereka selalu diawasi oleh pemerintah. Itu ya, itu yang saya sampaikan. Jadi jangan salah memframing lah. Dikit-dikit kita pembenci dzurriyyah Rasul, dikit-dikit pembenci ahlul bait. Ahlul bait yang mana? Hilangkan rasa pengakuannya. Di Nusantara juga masih banyak daripada dzurriyyah Rasul. Kita nggak tahu orang yang jualan
sepatu atau orang yang jualan somai di pinggir jalan, siapa tahu kalau punya nasabah kan begitu. Makanya betul, saya zamanu ala ummati alladzina la ya'rifuna al-ulama illa bi thawbil hasan. Benar kata Nabi, di akhir zaman nanti itu umat itu yang tahu ulama itu pakaiannya bagus, pakai sorban, pakai jubah, pakai imamah disebut ulama. Gak taunya jualan minyak. Di Ampel itu gitu. Di Arab Saudi itu yang bagian tukang taksi, kemudian yang bagian ngangon unta, itu pakai gitu semua pakaiannya, pakai jubah, pakai gutroh. Dan itu memang tradisinya mereka gitu. Nah ini kita harus bisa memahami. Kanjeng Nabi sudah matur ya. Nanti ada zaman di mana umat itu hanya mengetahui ulama mengukur dari pakaiannya saja. Nah ini kalau sudah seperti itu bahaya. Na'udzubillahi min dzalik.